juga memberikan hak kepada kita untuk memilih untuk tidak memilih. Itu hak kita juga loh. Tapi kan Bawaslu dan KPU kan menganjurkan kita. Itu kan penganjuran. Udah dalam hak itu tidak bisa digugat memilih untuk tidak memilih. Oke, lanjut. Nah, jadi kan berbeda tuh dengan pemilu yang sebelumnya. Tahun berapa itu? Yang pemilu yang pertama yang sekarang, PKI menang di 3 besar. Nah, sekarang kan negara telah memberikan kepercayaan ya, bahwasanya yang menentukan pemimpin itu adalah rakyat. Tuh. Artinya kan rakyat memiliki kekuasaan paling tertinggi gitu kan. Nah, jadi jangan sampai nanti negara telah memberikan kepercayaan kepada kita, jangan sampai kita gadaikan dengan masalah keuangan gitu. Tetapi dengan faktor ekonomi memang menuntut masyarakat seperti itu gitu. Karena kita lari dari masalah pileg contohnya. Kebanyakan calon-calon dari partai itu memang juga mencari finansial bila bergabung di partai itu gitu. Sehingga masyarakat pun hilang kepercayaannya gitu. Masyarakat menyampaikan seperti ini, beliau itu bergabung di partai itu mencalonkan diri untuk memilih kuota dan belum mendapatkan uang gitu. Sehingga masyarakat juga seperti ini gitu. Sedangkan beliau mencari uang, apa kita harus juga mencari uang. Nah, jadi hal seperti itulah yang memang susah kita untuk edukasi masyarakat, no money politik. Bisa juga perlu digiatkan ya. Diambil aja uangnya, nanti terserah kalian mau milih siapa. Kalau masyarakat yang lapar gimana menurut? Ambil aja uangnya. Kalau persoalan itu kan kalau memang money politik ini kan sudah lama. Ya, ambil aja, tapi di kotak suara kan rahasia kan. Setiap tahunnya kan memang sudah terjadi money politik. Nah, jadi saya juga pernah menyampaikan pertanyaan ini kepada Bawaslu. Seperti ini gitu. Yang money politik ini, transaksional politik ini dilakukan itu setelah pemilu, setelah pencoblosan. Setelah pencoblosan. Itu ada beberapa manajemen yang dilakukan strategi politik bagi calon. Nah, setelah beliau mencoblos, beliau ada buktinya? Ada bukti. Lalu dikasih uangnya gitu. Apakah masuk money transaksi politik atau bagaimana? Gitu. Itu pernah saya sampaikan kepada jawaban KPU. Ya kalau memang ada bukti dan tertangkap nanti kan diproses. Ada bukti dan tertangkap, sedangkan bukti yang disimpan lebih rapi. Nah, jadi memang Bawaslu pun sangat berpesan kepada masyarakat karena memang belum meminta bantu kepada kita karena dengan personil Bawaslu sangat sedikit gitu. Contohnya Bawaslu di tingkat kecamatan itu komisionernya hanya 3 orang, sedangkan di tingkat negara 1 orang. Nah, tentu untuk mengawasi partai politik yang sangat banyak memang sangat susah, tak lepas dari perannya masyarakat tokoh dari ada. Mungkin itu ngomong masalah money politiknya sangat susah gitu kan. Nah, tapi cuma harapan itu memang ada kerjasama dari penyelenggara pemilu dengan partai gitu. Diberikan edukasi kepada calon-calonnya gitu. Sedangkan calon ini adalah sebagai wakil rakyat nantinya memang memiliki karakter yang bagus. Terakhir mungkin Bung Jarda, silakan disimpulkan. Oke, jadi saya belum melihat jawaban yang konkret dari Bung Rifda. Tadi pertanyaannya seperti ini, soal dinasti politik ya di dalam saya ini, yang ditakutkan ada tidak dari yang ada nggak selain yang berkuasa sekarang di luar negara ini yang bisa muncul misalnya sebagai eksekutif, misalnya sebagai bupati atau apa ya, di luar kekuasaan yang sedang berkuasa sekarang. Ya, kalau saya melihatnya agak pesimis ya Bung, kok setelah ini pasti ini kok, setelah ini dihadirkan untuk itu. Itu yang saya lihat. Saya belum melihat jawaban konkret itu dari Bung. Bung tadi mengarahkannya ke money politik. Ya, kalau jawaban itu memang tak lepas dari kerjasamanya penyelenggara dengan partai politik. Ya, bagaimana mengawasi dinasti itu kalau karena kita kan tidak bisa juga melarang orang, ya maksudnya gitu kan. Setiap warga negara Indonesia berhak mengajukan diri selagi sehat jasmaninya, rohaninya dan lain sebagainya. Itu kita terima sebagai kenyataan yang tidak bisa kita elakkan. Tapi potensi mendobraknya itu loh. Nah, itulah yang dibutuhkan pergerakan dari akar rumput, penyelenggara, termasuk kerjasama penyelenggara, pemuda, para aktivis, termasuk gerakan-gerakan di kampus. Gerakan akar rumput juga. Iya, itu yang kita butuhkan. Kita terlalu elitis kampus dan
tidak apa-apa, ini kerjasama yang saling padu yang bisa kita gerakkan untuk melawan ini semua. Karena kita melarang orang juga nggak bisa. Iya, kalau Kita melarang orang nggak bisa. Sekarang bagaimana kita di bawah melakukan maksudnya kekuatan, ya? alihkannya itu melarang orang itu tidak ada dalam poin tadi, Bung. Iya, betul. Kita Maksudnya begini. harapkan itu gimana ya? Kita mengubah jalannya itu loh. Karena itu terlalu kuat dan saya melihatnya kita permisif loh dengan itu. Kita bahkan mendukungnya gitu. Bukan, makanya tindakan permisif itu harus mulai dari apa ya? Memberantasnya ya edukasi, tidak lain tidak bukan. Berarti kita dapat menyimpulkan untuk menghindari dinasti yang berkuasa dibutuhkan edukasi. Itu pada kesimpulan masyarakat. kita. Berarti itu Ya. kesimpulannya. Ya. Oke. Masih ada? Silakan sudah. Sudah? Saya sudah. Jadi Oke. dinasti berantas dengan edukasi. Setuju ya Bung Rifdal ya? Setuju. Oke, terima kasih, silakan ditutup. Oke, terima kasih Bung Rifdal Fadli, aktivis, intelektual muda dan Mas Raya, Calon pemimpin masa calon depan. pemimpin masa depan atas waktunya. Mungkin sekian dari Nalar hari ini. Ada berapa menit ya? 30 menit kita ngobrol ya. Ya, sekitar itu. Mungkin kurang, mudah-mudahan ada manfaatnya kita ngobrol. Maaf tadi ada yang di luar konteks karena saya selalu melihatnya dari kacamata sejarah ya, Bu. Sejarah, karena itu ilmu yang basic yang dipelajari ya. Mungkin sekian ya, terima kasih Bu Rifdal. Salam. Sukses selalu. Oke. Selamat datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada tayangan mana?